Di era yang semakin maju, perkembangan teknologi kian memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai hal, salah satunya dengan menciptakan karya. Berbagai aplikasi dan program digital penunjang penciptaan karya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh belahan dunia. Hal ini membuat penggunanya lebih leluasa dalam menuangkan ide dan juga gagasan. Namun, di saat yang bersamaan, kemudahan tersebut mengundang maraknya pelanggaran hak cipta atau copyright dari suatu karya, dan tak terkecuali di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tercatat sebanyak 1.745 kasus pelanggaran copyright atau hak kekayaan intelektual selama tahun 2017 hingga 2019. Dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Kata copyright cukup sering dijumpai di berbagai konten media sosial, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami arti dan maksud dari kata tersebut. Belakangan ini, berbagai kasus pelanggaran copyright masih banyak mencuat dan menjadi pembahasan di media sosial Indonesia. Salah satu kasus yang paling banyak dibahas yaitu tentang pembajakan buku secara ilegal untuk diperjualbelikan kepada publik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Hal tersebut tentunya akan merugikan kepada penulis, penerbit, distributor, dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan buku tersebut. Tak hanya itu, bentuk lain dari pelanggaran kasus copyright yang banyak terjadi adalah membuat dan juga mengunggah konten ke publik, yang pada konten tersebut terdapat penggunaan musik yang dilindungi oleh copyright. Atas berbagai problematik tersebut, di sini kami dari tim 2, kelompok sosiologi hukum dengan anggota saya Diana Kamalia Yasmin, saya Nurul Fira, saya Muhammad Tariq Nur Rahman, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Eti Dwi Lastri SHMH akan melakukan observasi berupa wawancara terhadap masyarakat, utamanya anak muda, berkaitan dengan hak cipta. Let's check it out. Nama dan asal daerah. Ibu Rahman dari Bandung. Nama saya Ansari Adi Ramadhani, asal Lenteng. Saya dari Utama, asal daerah Lamongan. Nama saya Muhammad Ivan Aswari, asal dari Lenteng, tepatnya pada desa Lembung Barat. Nama Andika Dava, asal Talango. Saya Agus Darmawan, desa di Panterawan, asal Ambutan. Abi, saya dari Lenteng. Nama saya Muhammad Zaki Ahmad Al-Faridi, bisa dipanggil Zaki, saya dari Bandung. Baik, nama saya Wildan Ujadi, asal saya dari Bukoh. Apa kegiatan sehari-hari Anda? Tidur terus main, Kuliah dan membantu orang tua. Paginya itu kuliah, terus siangnya itu kerja di trif barang kas. Mahasiswa, aktivis, dan membantu orang tua. Kalau pagi ya kuliah, sorenya latihan volley, terus kalau malam ya desain. Kuliah sambil dengan kerja. kegiatan sehari-hari, sekolah, olahraga, bisnis. Masih pelajar, mahasiswa aktif Universitas Sudraja, kemudian juga ada beberapa aktivitas yang memang saya tekuni, yaitu di bidang persiapan, juga ada di bidang keagamaan, insyaallah. Kegiatan sehari-hari saya kuliah, dagang, organisasi. Apa yang Anda ketahui tentang hak cipta? Tidak tahu. Apa itu? Gak tahu. Iya tahu, kayaknya yang ada di buku-buku ya. Untuk secara umum itu cukup begitu paham, tapi untuk secara spesifik itu kurang begitu memahami. Gak tahu. Hak cipta itu saya nggak di film-film. Kalau mau dibahas secara terperinci itu saya kurang tahu. Tapi kalau kita bahas secara umumnya saja mungkin tahu sedikit itu. Apakah Anda suka membaca buku? Kadang-kadang baca buku. Suka. Lumayan kalau soal baca buku. Saya begitu sering baca buku, ya suka gitu loh. Dibilang suka ya suka. Saya
Saya suka sekali baca buku. Pernahkah Anda membeli buku bajakan? Pernah. Waktu itu membeli di Shopee. Tadi yang berumur ternyata itu buku bajakan. Kalau soal buku saya belum pernah beli. Kalau buku itu saya dikasih sama kakak sepupu saya. Saya pernah membeli buku bajakan karena buku orinya itu cukup menguras kantong gitu loh. Iya, pernah. Pernahkah Anda mengedit foto atau video? Ya sering. Pernah. Iya, lumayan sering. Pernah di CapCut. Emang udah kegiatan sehari-hari Kak kalau kayak ngedit foto sama video. Suka TikTokan, jeduk-jeduk. Video foto ya saya biasa sebagai konten kreator ya membuat sinematik gitu loh. Dari mana sumber foto dan video yang kamu ambil? Di template capcuk. Terekam sendiri? Iya, dari Google, terus Canva dan Pixel. Bikin mentahan sendiri. Itu saya ambil pas ada acara, mungkin ada kegiatan, baru saya ambil video. Sumber foto videonya itu saya ambil sendiri. Tahukah kamu bahwa pengambilan video dan foto dapat berpotensi melanggar hak cipta? Iya tahu, karena kalau saya ngedit ngambil yang nggak copyright. Enggak tahu. Belum tahu. Hah? Nggak tahu. Apakah kamu suka membeli atau menggunakan barang branded? Iya pernah. Ya keren. Beli itu pernah Kak, cuman nggak dipakai karena habis itu dijual lagi ke teman. Kalau barang branded saya belum pernah, saya cuma masih nggak biasa. Iya suka. Pernahkah kamu membeli barang atau produk palsu dengan harga miring? Ada sih, paling 1-2. Emang biasanya beli barang-barang KW Kak? Nggak pernah. Soalnya saya itu suka kepada produk lokal, yaitu produk Indonesia yang harganya itu pasrah di kantong itu. Pernah, tapi nggak tahu kalau itu KW. Pernah juga memakai barang-barang KW. Hah? Nggak tahu. Ya tahu Kak, cuma kan kalau barang KW harganya lebih terjangkau daripada yang ori. Masalah melanggar hak cipta itu ya melanggar sih, tapi selama saya memakai itu saya merasa nyaman ya why not gitu loh. Gak tahu, belum tahu. Orang di sekitarmu tahu tentang hak cipta? Ya mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, mungkin bisa dikatakan tidak sih Kak, karena saya tinggal di pelosok Di Batu Putih itu notabene orang-orang di sana itu masih awam, jadi tidak tahu menahu lah terkait hak cipta tersebut. Kalau tentang hak cipta saya tahunya cuma 50-50 gitu ya. Mungkin sebagian orang yang berpendidikan itu pasti tahu tentang hak cipta ya. Kebanyakan orang-orang sekitar itu belum tahu hak cipta. Kayaknya juga nggak tahu. Ya ada yang tahu, juga ada yang nggak tahu. Kayaknya sih banyak yang nggak tahu. 1 ataupun 2 orang itu tahu. Siapakah yang disalahkan atas rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak cipta? Ya pemerintah. Ya pemerintah sama masyarakat. Ya pemerintah. Presidennya, Penegak hukum, terus polisi kurang bersosialisasinya. yang salah itu kita sebagai masyarakat yang tidak tahu tentang apa itu hak cipta. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Ya menurut saya itu kesalahan itu dari diri sendiri. Meskipun pemerintahnya mau menjat, mau nyuruh kayak gini, kalau diri sendiri belum ada kemauan, mau gimana lagi gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini, karena berbicara tentang hal itu kita mengaca terhadap flashback terhadap orang dulu itu tidak mengenyam yang namanya pendidikan seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat yang sekarang tahu, ya itu mungkin memang benar-benar itu tidak tersentuh oleh pendidikan. Makanya kalau mau berbicara siapa yang salah, sebenarnya di sini juga menjadi ambigu. Tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Karena mengingat ya pada waktu itu tidak ada pendidikan yang memadai lah
terkait hak cipta ataupun hukum. Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi, ironisnya masih banyak masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang hak cipta. Kurangnya pemahaman tentang hak cipta dapat memiliki dampak yang signifikan. Sebagian besar masyarakat mungkin menikmati karya-karya tersebut tanpa menyadari hak-hak ilegal yang melekat di dalamnya. Mereka mungkin secara tidak sengaja melanggar hak cipta dengan menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan karya tanpa izin yang diperlukan. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran ini karena kompleksitas hukum dan terminologi yang terkait dengan hak cipta mungkin terdengar asing dan membingungkan bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya upaya penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya penghargaan terhadap hak cipta dalam mendukung para pencipta dan inovator. Maka dari itu, diperlukan upaya antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengatasi ketidakpahaman tentang hak cipta. Penyuluhan yang mudah diakses, kampanye edukatif, dan integrasi konsep hak cipta ke dalam kurikulum pendidikan dapat membantu mengubah paradigma dan meningkatkan pemahaman tentang hak cipta di kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan industri kreatif dan inovatif.